Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari program Studi Pendidikan Matematika kelas A1 angkatan 2018. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil laporan siklus 1 KKN tentang pelaksanaan observasi dan edukasi kegiatan pembelajaran dengan fokus kegiatan pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Selamat menonton. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Susan mengenai pembelajaran daring. Apa yang dilakukan Ibu selama pembelajaran daring di tengah pandemi ini? Terus Mendampingi anaknya ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan orang tua atau ibu ketika anak mengalami kesulitan belajar? terus dibantu. Bagaimana respon ibu jika anaknya tidak mau belajar? Suka kesel kalau nggak mau belajar ya disuruh aja. Disuruh-suruh untuk Ya. terus belajar ya Bu ya. Terus apakah anak sering merasa bosan dalam pembelajaran di rumah? Bosan pasti kalau belajar di rumah, tidak seperti di sekolah. Kalau merasa bosan, hal yang ibu lakukan bagaimana? Ya terus aja memaksa gitu. Mau dipaksa untuk Ya. terus belajar ya Bu ya. Terus apa kesulitan ibu dalam mengajari atau mendampingi anak dalam belajar? Kesulitannya kalau dikasih tugas suka entar-entar, Ya, enggak langsung dikerjakan gitu. jadi malah keseringan mainnya Bu Ya, anaknya. banyak mainnya. Terus kuota internet sama handphone itu menjadi hambatan nggak dalam proses pembelajaran daring? Ya, jadi hambatan. Terus jika anak ada tugas nih, biasanya yang ngerjain itu ibu atau anaknya? Anak sih. Anak, lebih ke anaknya ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana respon ibu nih ketika pembelajaran di sekolah itu diganti dengan pembelajaran di rumah? Gak setuju sih, mending belajar di sekolah daripada di rumah. Kenapa itu? Kalau di rumah banyak malesnya, tidak seperti di sekolah. Itu perbedaannya. Apakah anak itu bisa memahami materi yang ibu guru sampaikan saat belajar? Kalau di rumah gak ngerti-ngerti, tidak seperti sekolah. Terus menurut ibu apa aja sih kekurangan dan kelebihan di pembelajaran daring ini? Kalau kelebihannya, ya, kalau kelebihannya sih nggak kemana-mana mungkin ya. Mungkin lebih bisa dipantau juga ya. Ya, kalau kekurangannya yaitu banyak malesnya. Nah, mungkin terkait kendala yang tadi ibu sampaikan, ini kan juga sebenarnya banyak cara juga ya untuk mendampingi anak belajar. Kalau misalnya emang anaknya susah diatur, Ya. nah kalau misalnya kendalanya sulit menyampaikan materi ke anak karena anaknya emang tidak memahami materinya, mungkin bisa dilakukan beberapa hal. Misalnya nih, si anaknya disuruh ikut bimbel online atau ikut belajar sama yang lain gitu, biar nanti belajarnya jadi lebih rajin dan gak males-malesan. Terus sekarang juga kan lebih banyak internet atau fasilitas internet atau teknologi yang emang bisa membantu anaknya untuk lebih belajar atau memahami materi yang gak dipahami anaknya. Terus kalau misalnya ibunya sulit mengarahkan anaknya untuk belajar, mungkin sama anaknya itu memberi kesepakatan atau membuat kesepakatan sama anak kapan waktunya untuk belajar, bisa di pagi hari, sore hari, atau malam hari, biar nantinya kalau belajar itu konsisten. Nah, terus kalau misalnya nanti anaknya enggak mematuhi atau tidak memenuhi kesepakatan itu, bisa diberi hukuman. Jadi sesuai kesepakatan aja, nanti anaknya punya jiwa atau sikap disiplin sendiri gitu Bu ya Bu. Sekian ya Bu untuk wawancara kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, bersama.
Sedang bersama dengan Ibu Santi, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dilakukan orang tua selama pembelajaran daring di tengah pandemi ini? Mendampingi dan memberitahu soal yang sulit. Yang kedua, apa yang dilakukan ibu ketika anak mengalami kesulitan materi pelajaran? Memberitahu dan menjelaskan materi yang kurang dipahami anak. Yang selanjutnya, apakah ibu selalu menemani anak ketika anak mengalami kesulitan materi pelajaran? Ya, selalu. Diusahakan selalu menemani ya Bu ya. Selanjutnya, bagaimana respon orang tua jika anak tidak mau belajar? Kesal. Selain itu, Kesal karena harus disuruh-suruh. jadi anaknya tidak mau belajar sendiri langsung gitu ya? Iya. Terus apakah anaknya merasa bosan nggak dalam pembelajaran daring selama pandemi ini? Merasa bosan. Terus kendala apa sih yang dihadapi ibu selama pembelajaran daring? Kendalanya apa aja, boleh disebutin? Tidak ada kuota internet, jaringan yang tidak memadai. Jadi kendalanya hanya dari handphone sama kuota internet aja gitu ya. Terus apakah orang tua juga merasa kesulitan dalam mengajari dan mendampingi anak dalam belajar? Ya, karena sulit menjelaskan. Nah, bagaimana cara orang tua itu membuat anak tetap belajar walaupun dari rumah? Diberi pengertian agar anak mau belajar. Selanjutnya, apakah anak dapat memahami materi yang disampaikan secara daring? Iya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring ini? Kurang semangat lagi belajar, anak cepat bosan. Kelebihannya banyak waktu bersama anak. Nah, saran dari saya terkait kendala yang sulit menyampaikan materi kepada anak, karena kan banyak beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua, diantaranya menggunakan teknologi yang saat ini banyak ya Bu, kayak mesin pencari seperti Google, YouTube yang memang bisa dipakai, dan isinya itu materi-materi yang dapat disampaikan anak bila anak mengalami kesulitan atau kurang memahami materi yang disampaikan secara daring. Nah, selain itu terkait sulit mengarahkan anak untuk belajar atau apa-apa itu harus disuruh dulu, boleh nanti membuat kesepakatan sama anaknya. Takutnya nanti anaknya susah, dikasih kesepakatan aja. Nah, belajarnya mau di waktu apa nih, mau siang hari, sore hari, atau malam hari. Terus kalau misalnya anaknya melanggar kesepakatan itu, boleh dikasih hukumannya boleh misalnya membersihkan rumah atau sapu-sapu rumah. Jadi nanti anaknya punya sikap disiplin diri dan mau mematuhi perintah ibu gitu ya. Mungkin cukup sekian aja untuk wawancara kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Aisyah. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dilakukan orang tua selama pembelajaran daring di tengah pandemi ini? Memotivasi dan berpartisipasi dalam membimbing anak, baik dengan cara memberikan semangat atau meningkatkan kebutuhan sekolah. Nah, baik. Selanjutnya, apa yang dilakukan orang tua atau dilakukan ibu ketika anak mengalami kesulitan materi belajar? Menyediakan fasilitas belajar, memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan, dan juga mengenali kesulitan belajar anak dan membantu mengatasinya. Jadi diusahakan pasti selalu membimbing dan membantu anaknya ya Bu ya. Ya, Selanjutnya, apakah orang tua selalu menemani anaknya ketika anak mengalami kesulitan materi pelajaran? ya diusahakan selalu menemani anak karena anak butuh bimbingan dari orang tua. Ya, kalau sendiri pasti nanti masih kebingungan gitu ya Bu ya. Ya, Selanjutnya, bagaimana respon orang tua jika anak tidak mau belajar? panik dan kebingungan bagaimana harus berbuat ketika anak tidak mau belajar. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah anak merasa bosan dalam pembelajaran daring selama masa pandemi ini? Ya,
anak jadi mudah bosan belajar jika belajarnya di rumah saja. Gitu ya, Bu. Jadi lebih menyenangkan kalau misalnya belajarnya lebih di sekolah gitu ya. Ya, Terus apa sih kendala yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran daring? Boleh dijelasin? paling sinyal internet yang susah, kuota yang mahal, kuota bisa penuh dalam mendampingi anak, dan kurang memahami materi sehingga tidak bisa memaksimal dalam mengajari anak. Ya begitulah adanya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara orang tua agar membuat anak tetap belajar walaupun di rumah? Menggunakan cara belajar yang menyenangkan, buat jadwal belajar harian, dan memberikan suasana yang kondusif. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaannya. Nah, saran dari saya terkait kendala yang sulit untuk menyampaikan materi kepada anak. Nah, beberapa cara dapat dilakukan oleh orang tua, diantaranya menggunakan aplikasi yang menunjang pembelajaran. Teknologi masa kini kan sudah sangat pesat ya. Ya, Banyak juga mesin pencari yang dapat digunakan untuk belajar seperti Google, YouTube, dan di dalamnya itu banyak sekali materi-materi pelajaran anak, sehingga anak bisa belajar di rumah ya. kalau tidak mengerti materi yang disampaikan oleh guru secara daring. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk Ya. wawancara kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Bu. Saya Nur Aida, pamit undur diri dan sampai jumpa di KKN siklus berikutnya.